Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 2 di mata kuliah web programming. Sini kami ingin mempresentasikan proyek akhir kami, yaitu warung bakso, yang dimana kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama itu ada Muhammad Singgi Permadi, Andi Rati Puspitasari, Rizky Abdul Nurasan, Amir Cahyadi, Selamat Jega, dan Dela Tasya. Kita ke pembahasannya. Warung bakso sama ada alamatnya. Slide selanjutnya. Sini terdapat daftar menu. Ada menu makanan dan minuman yang ada di warung bakso. Udah, selanjutnya. Di sini terdapat halaman pesanan. Dari sini kita bisa tahu yang dipesan apa dan ada data pembayarannya juga. Baiklah, selanjutnya saya Andi Rati Puspitasari akan menjelaskan tentang Bootstrap. Seperti yang kita tampilkan, itu adalah tampilan kode program Bootstrap. Kita bisa ngelihat di slide yang kita tampilkan. Dan selanjutnya, class JavaStrom. JavaStrom yaitu merupakan semacam bentuk membuat suatu pengumuman atau konten khusus pada suatu web informasi. Seperti contohnya gambar yang kita tampilkan di slide berikut. Secara harfiah untuk memudahkan kita mengubah tampilan pada teks atau banner atau footer pada suatu website. Selanjutnya, Sega. Selanjutnya, nama saya Selamat Jega akan menjelaskan mengenai kelas NAV DSP, di mana NAV ini singkatan dari Navigation Bar. NAV adalah salah satu komponen website yang berupa menu yang diletakkan di bagian header menu. NAV ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada home, daftar menu, pesanan, dan logout. NAV ini juga semacam mengalihkan, jadi kalau misalnya kita ngeklik home, kita bakal diarahkan ke home. Kalau kita ngeklik daftar menu, kita diarahkan ke menu. Kalau kita ngeklik pesanan, kita diarahkan ke menu pesanan, dan juga logout diarahkan ke menu logout. Oke, jadi seperti yang ada di layar, seperti itu kelas kontainer menunya. Di situ ada lihat daftar menu dan lihat pesanan. Oke, selanjutnya saya Singgi Permadi akan menjelaskan kelas kontainer untuk menu. Jadi yang pertama adalah saya akan menjelaskan apa itu kontainer. Kontainer adalah suatu fondasi dasar dari blok layout ya. Nah, ini fungsi kontainer itu untuk membungkus blok di dalamnya agar terlihat rapi terhadap ukuran layar. Jadi kalau misalnya website kita dibuka di smartphone ataupun di laptop, itu tidak akan berubah, ukurannya akan tetap rapi, dan juga teksnya juga akan tetap sama rapinya. Baik, di sini yang pertama ada div class container, kemudian ada div class judul text center mt strip 5, itu agar judulnya itu bisa tetap di tengah dan juga dapat space
Kemudian di bawahnya ada H3 class font white bold, fungsinya untuk menebalkan tulisan pada judul yakni warung bakso. Kemudian H5 di sini kita tuliskan alamatnya yaitu Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Lalu BR buka jam. Kemudian ada fungsi strong, di sini juga sama, fungsinya untuk menebalkan tulisan. Di sini ada pukul 16 sampai 23. Nah, di bawahnya kita menggunakan div class row MB5, MT5 itu agar tulisannya itu mempunyai space dan juga pada background tertentu juga ada space-nya, jadi nggak akan dempet kalau misalnya kita letakkan gambar lebih dari satu. Kemudian di bawahnya ada div class call MD6 deflex justify content end. Ini maksudnya biar tulisan itu rapi, nggak geser ke kanan, nggak terlalu geser ke kiri, nggak di tengah banget. Kemudian ada div class, ada card BG dark, text white, border like. Ini fungsi untuk card box ya pada Bootstrap. Kemudian ada image SFC, image strip SFC, image strip background, strip menu 2.jpg. Nah, di sini adalah directory folder ya untuk gambar menu 2. Di sini untuk lihat daftar menunya. Jadi di sini ada kelas card image, lalu alternate, lihat daftar. Kemudian di bawahnya ada fungsi kelas card image overlay MT5 text center. Ini fungsinya untuk agar background gambar itu bisa di bawah text box. Jadi text box-nya ada di atas background. Kemudian di sini ada href daftar menu.html. Fungsinya adalah untuk mengalihkan jika kita mengklik lihat daftar menu langsung ke bagian daftar menu. Di bawahnya juga sama, di sini ada class call md6 deflex justify content start. Itu fungsinya untuk merapikan tulisan. Kemudian di bawahnya ada class card bg dark text white border like. Ini fungsi untuk card box pada Bootstrap untuk merapikan font atau teks pada suatu website. Kemudian di bawahnya juga ada image SFC, kemudian ada image strip background, sama seperti yang di atas. Ini directory file gambar ya untuk backgroundnya. Sama di sini juga ada class card image alternate lihat pesanan. Di bawahnya juga ada fungsi class card image overlay MT5 text center. Sama di atas fungsinya untuk agar tulisan text box ada di atas background. Kemudian href pesanan.html untuk mengalihkan jika kita mengklik lihat pesanan langsung masuk ke halaman data pesanan. Oke, next. Nah, di sini ada kelas footer. Kelas footer di sini itu fungsinya untuk meletakkan catatan kaki. Kalau pada website biasanya catatan kakinya itu berupa copyright dan juga kontak. Jadi kita di sini kita sematkan tulisan copyright 2021 desain by kelompok 2, kelompok kami. Kemudian di sebelah kanan ada tulisan follow us. Di sini ada logo Facebook, Instagram, kemudian Twitter, itu untuk agar bisa menghubungi kontak kita melalui media sosial. Nah, di bawahnya ini ada kode programnya. Yang pertama ada fungsi class untuk footer, kemudian fungsi class untuk container untuk merapikan antar mukanya. Kemudian ada class untuk row footer body agar tulisan footer di bawahnya itu nggak geser ke kanan atau ke kiri pada saat dibuka melalui device yang berbeda seperti smartphone. Kemudian ada class call MD6 itu untuk pengaturan fontnya pada teks. Kemudian ada class terus copyright, ini untuk menjelaskan bahwa footernya ada tulisan copyright di bawahnya.
Kemudian ada tulisan copyright yang disematkan dengan fungsi strong agar tulisannya bercetak tebal. Lalu fungsi class var strip copyright ini harusnya biar ada tulisan C keong ya, C keong yang untuk logo copyright. Kemudian selanjutnya tulisan 2021 lalu strip design by kelompok 2. Nah, di bawahnya ini ada fungsi class call md 6 deflex justify content n, ini untuk merapikan tulisan pada teks atau konten. Kemudian di bawahnya class icon kontak. Di sini untuk agar agar logo Facebook, Instagram, dan Twitternya itu nggak terlalu dempet. Jadi kita sini menggunakan call MD6 atau yang di atas tadi, di flex tadi. Kemudian di bawahnya ada label class font white bold untuk tulisan follow us agar tulisan bercetak tebal. Kemudian ada ref image, kemudian ada direktori gambar FB, direktori gambar IG, direktori gambar Twitter, sehingga bisa disematkan logo-logo seperti di atas. Itu nanti fungsinya belum kita terapkan pada website kita. Mungkin pada kesempatan lain kita akan mengembangkan lagi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Abi. Ya, baik, berikut ini adalah tampilan kelas kontainer. Seperti yang dijelaskan oleh Tinggi tadi, yaitu kelas kontainer adalah fondasi dasar dari blok layout. Kontainer itu berfungsi untuk membungkus blok di dalamnya. Jadi bisa terlihat rapi gitu, yang namanya kontainer berarti kan membungkus blok-blok yang ada di dalamnya supaya tersusun rapi. Jadi seperti ini di website juga diterapkan seperti ini. Untuk halaman selanjutnya, di sini ada kode programnya yang kelas kontainer. Sini ada divisi kelas kontainer, yaitu untuk membungkus dengan rapi semuanya. Ada ref, class, btn success, nt3, tambah daftar menu. Nah, daftar menu tadi tuh yang ini nih, yang warna hijau tadi yang di tampilan sebelumnya. Supaya ini tuh tidak terlalu geser-geser ke kiri dan ke kanan juga. Kemudian ada kelas row mt. Nah, ini tuh supaya memberi jarak. Kemudian kelas full MD juga sama. Kemudian ada kelas part border dark. Nah, border dark itu bingkai. Bingkainya itu gelap. Seperti yang di kotak itu tuh ada garis warna hitam, itu tuh bordernya. Kemudian ada image source. Ada gambar bakso. Ya, kelasnya part img top. ALT sama dengan. Kemudian divisi kelas part body. Nah, ada part body juga. Sini bodinya itu ada capital, ukuran, dan tinggi. Jadi tulisan bahasa uratnya itu tebal ya. Ukurannya juga agak besar. Sini juga ada teks juga sama 13.000. Cuman di sini ukurannya agak kecil karena tidak ada format font weight dan boldnya. Kemudian ada href class btn primary btn edit. Nah, jika kita ingin mengklik edit ini, nanti kita bisa menambah atau mengurangi jumlah pesanan kita. Kemudian jika kita mengklik hapus, itu pesanan kita bakal otomatis 0. Kemudian di sini divisi kelas juga sama seperti yang di atas. Ini diatur sedemikian rupa, cuman diubah gambarnya doang, gambar menunya. Kemudian tulisan juga, kemudian harga sama mie ayam. Nah, tulisannya itu mie ayam, harganya juga 13.000. Ini nanti bisa dirubah. Seperti di kotak-kotak ini adalah tampilan menunya, seperti itu. Kemudian yang di divisi kelas Cool MD3 juga sama seperti yang kedua dan pertama. Ini tinggal dirubah di nama menunya, kemudian harganya juga, seperti itu. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Amir.
Ya, saya dengan Amir Cahyadi dari kelas 192D25 ingin menjelaskan untuk bagian data pesanan yang untuk menginput data pesanan bagi yang belum bayar maupun yang sudah bayar. Berikut kode programnya. Di sini kami memakai table class dengan class-nya table border ID example dengan thead class thead light dan thscope call dan thscope row dan ahref class batch danger dengan thscope row dengan ahref class batch danger. Ya, cukup sekian dan terima kasih.